bekicot ataupun keong itu mengandung senyawa kitin dan mineral seperti kalsium karbonat. Oke, selamat sore sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore kali ini saya mau memanen AA, yaitu asam amino ya, yang berbahan dari bekicot, bekicot atau siput, ya itulah pokoknya. Nah, ini mohon maaf suara saya harus teriak-teriak karena di belakang sana itu ada air. Takutnya suara saya nggak kedengaran. Jadi sebelum itu saya sedikit mau mengasih informasi atau apa bahasanya ya. Intinya pokoknya mau memberi informasi itu aja lah. Nah, ini kalau teman-teman sahabat tani yang baru-baru belajar untuk bikin pupuk organik cair, usahakan wadah atau tempat fermentasi itu diberi seal ya, seperti ini. Nah, jadi tutupnya itu kita lubangin, kita kasih selang, ya kan. Terus di sini kita lem. Bila dirasa masih kurang rapat, kita lapisi lagi dengan plastik, baru kita ikat, gitu. Supaya tujuannya udara biar nggak keluar. Terus yang selang ini kita masukkan ke dalam aqua, seperti ini contoh. Nah, sebelum itu kita isi dulu air. Ini kebesaran ini ya. Sebenarnya kalau botol aqua yang tabung itu aja udah bisa. Jadi kita isi air setengahnya, baru kita masukin seperti ini. Ini contoh ya. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Biasanya kalau baru-baru kita fermentasi pupuk organik cair itu suhunya tinggi, meningkat, panas. Jadi takutnya meledak. Kalau ini wadah atau tempat fermentasi nggak tahan, nanti ditakutkan meledak karena udah ada kejadian teman seperti itu, bikin pupuk organik cair jadi nggak diberi seal, cuma ditutup rapat. Nah, terakhir belum sampai 24 jam sudah meledak. Akhirnya apa? Kena marah sama istrinya, ya kan. Rumah jadi berantakan, ya kan. Nah, itu sekedar info dari saya. Nah, oke, lanjut. Penggunaan asam amino sebenarnya nggak terlalu banyak ya, dosisnya itu sedikit aja. Yang penting rutin, interval antara seminggu sekali lah. Nah, terus apa fungsi asam amino terhadap tanaman? Yaitu satu, untuk meningkatkan jumlah klorofil daun. Nah, itu jadi bisa memperbaiki fotosintesis daun. Jadi kalau jumlah klorofil daun semakin tinggi, maka fotosintesis daun itu semakin bagus kerjanya, begitu. Nah, yang kedua, untuk bisa menahan terhadap cuaca ekstrim seperti panas yang tinggi atau kelembapan yang rendah. Nah, jadi tanaman itu kuat kalau kita sering aplikasi sama asam amino. Sebenarnya bahan untuk pembuatan asam amino itu lengkap ya. Maaf, masih beribet. Bisa dari daging lele atau keong mas. Kalau saya ini berbahan bekicot karena di wilayah sini, terutama di perkebunan sawit, sangat langka ya untuk keong mas. Sebenarnya yang lebih bagus, kualitas yang paling tinggi untuk asam amino yaitu dari keong mas. Karena apa? Karena dari keong mas itu kalau udah jadi asam amino, udah kita fermentasi, dia mengandung tritopan, yaitu bisa untuk mengendalikan hama juga. Nah, tapi yang ini istilahnya kalau barang itu nomor 2-nya lah ya, bekicot ini kan masih satu family, masih satu keluarga, ya kan. Terus saran saya kalau memanen, apa bahasanya memanen ya, ya itulah pokoknya intinya kita panen lah bahasanya itu. Kalau memanen ini asam amino ini, itu saran saya hindari kena tangan. Karena apa? Karena baunya bukan main, terus lengket di tangan, bertahan berhari-hari, ya kan. Nanti takutnya kita yang udah berumah tangga, punya istri, ya kan, mau bermesraan tangannya bau asam amino, kena gampar kita jadinya, ya kan. Nah, hati-hati megangnya. Biasanya sih kalau untuk yang nggak biasa orang bikin
apa pupuk-pupuk organik cair biasanya belum tahan baunya itu. Makanya saya sarankan kameramen saya ini, teman saya suruh pakai masker. Mana tahu dia nanti gak tahan muntah-muntah di sini ya kan. Dikira orang nanti saya hamili lagi. Canda. Wow, mantap baunya. Di sini udah saya siapkan botol apa? Aqua besar ini ya, untuk tempatnya nanti. Terus corong, saringan santan, terus ini apa ini bahasanya ya? Biasanya sih kalau orang Jawa bilang itu besek. Biasanya kalau kita kenduri biasanya dapatnya ini. Terus ini baskom. Oke, kita lanjut. Jadi sebelumnya kita tuang ke sini dulu, biar nanti ampasnya tertampung di sini dulu. Nah, seperti ini ampasnya ya. Nah, jadi untuk tambahan informasi, kita kalau bikin asam amino maupun dari keong mas ataupun berbahan bekicot, itu cangkang nggak usah dibuang ya. Jadi yang kita buat itu bukan dagingnya aja, tapi semua. Karena apa? Kandungan dari cangkang bekicot ataupun keong itu mengandung senyawa kitin dan mineral seperti kalsium karbonat. Dan seperti yang kita ketahui, kalsium itu bisa membantu untuk pengurangan perontokan buah. Jadi kalau kita aplikasikan asam amino ini, dia udah mengandung kalsium juga. Jadi buah jadi tidak gampang rontok gitu. Ini harus hati-hati megangnya ya, karena nempel di tangan ini baunya ini. Nah, baru kita saring lagi. Supaya apa? Supaya nanti waktu kita aplikasi lewat spray, ini kan diaplikasi ke daun lewat spray. Jadi ampasnya itu nggak sumbat ke dalam apa itu namanya ya, sprayer ya. Untuk ujung apa itu, ujung cap semprot itu. Jadi biar nggak sumbat, biar lancar nyemprotnya. Nah, ini sendok tujuannya untuk ngaduk-ngaduk biar lancar. Hati-hati, betul-betul hati-hati, awas kena tangan. Baunya ini awet, betul, nggak hilang-hilang di tangan. Kalau emang teman-teman sahabat tani yang udah pernah bikin-bikin asam amino seperti ini, ya kan? Kalau emang tahu cara menghilangkan bau asam amino yang menempel di tangan, ya tulis saja di kolom komentar, biar bisa teman-teman sahabat tani yang lain biar tahu cara mengatasi tangan yang bau asam amino ya. Kalau saya sih nggak tahu harus ngilanginya pakai apa. Malah tahu teman-teman sahabat tani ada yang pengalaman. Oke, ini sekedar contoh aja ya kan. Ini soalnya masih banyak. Biar nanti saya lanjut. Untuk bahan dan cara pembuatan asam amino berbahan bekicot nanti saya taruh di deskripsi ya, supaya nanti lebih jelas. Kalau nanti saya ngomong panjang lebar nanti kelamaan memakan durasi ya kan.
Ini aja belum tentu ada yang nonton videonya ya kan, tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita berusaha dulu. Oke, sampai segitu dulu video dari saya ini. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada untuk niat belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul. Oke sahabat tani, nih lumayan hasilnya dapat segini. Ini pun nggak penuh ya, biar ada rongganya. Jadi taruhlah 1,5 botol ya kan. Ini kemarin saya buat bekecotnya 10 kilo, jadinya segini. Nah lumayan banyak ini. Oke, mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Mantul.